Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan Muna monitoring anggaran. Ya, di sini ada dua user, satu untuk divisinya, terus di sini untuk super adminnya atau admin dari perusahaan atau instansi. Coba dengan masuk dulu. Ini adalah halaman depan dari Muna. Saya jelaskan dari berbagai fitur dulu. Sini ada pemberitahuan atau notifikasi, terus ada juga mode gelap, terus bisa full screen juga. Nah, selanjutnya hal yang harus ditambah pertama kali, oke, saya jelaskan menunya dulu. Di sini ada menu pengguna, divisi, akun pengeluaran, anggaran, terus pengeluaran, laporan, terus pengaturan instansi atau perusahaan. Pertama di sini adalah bagian divisi. Ya, saya akan menjelaskan. Pertama harus mengisi dulu data penggunanya. Ini data pengguna, kita tambah dulu data penggunanya. Contohnya terus password untuk masuk, konfirmasi, terus pilih levelnya dia. Di sini atas nama ini dia sebagai divisi, ketua divisi atau penanggung divisi. Oke, pengguna sudah bertambah. Data penggunanya di sini sudah ada, dia levelnya divisi ya. Terus kita masuk pada bagian divisi. Di sini masih kosong. Nah, kita tambahkan dulu. Terus nama divisinya, contoh perairan gitu ya. Penanggung jawabnya, ini di sini adalah penanggung jawab yang telah kita tambahkan. Ini adalah keterangan tentang divisi tersebut. Divisi bisa diisi apa saja. Terus kita submit. Oke, divisi sudah ada satu. Nah, di sini divisinya sudah ada. Mau diubah, mau dihapus juga. Saldo masih 0 ya, saldo aktifnya masih 0. Kemudian kita ke akun pengeluaran. Nah, akun pengeluarannya adalah akun nanti yang bisa digunakan per divisi untuk melakukan transaksi pengeluaran. Contoh pembelian bahan listrik. Ya, keterangan dari akun tersebut. Ya, pengeluaran sudah ada. Ini. Terus gimana cara menambahkan saldo dari divisi ini? Nah, maka kita ke menu anggaran. Anggaran di sini masih kosong, kita tambahkan dulu, pilih divisinya, perairan, terus masukkan jumlahnya. Contohnya di sini adalah saldonya 1 juta. Terus masukkan, ini adalah dana bla bla bla, dan kita proses. Nah, ini anggaran sudah ada di sini untuk divisi. Nah, yang saldo awalnya yaitu 0, sekarang saldo aktifnya 1 juta, kemudian ditambahkan tanggal sekian, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu pengeluaran ya. Pengeluaran admin juga bisa menambahkan secara langsung di sini ya tentang pengeluaran. Nanti saya jelaskan bagian divisinya saja. Kita langsung jelaskan dari bagian divisi. Ya, saldo aktif ini adalah sekarang 1 juta, 1 divisi dan 2 pengguna. Selanjutnya kita akan masuk pada akun
sebagai divisi ya. Di sini setelah saldo ditambahkan kepada divisi, nah ini sejumlah 1 juta. Terus yang awalnya 0 sekarang sudah saldonya aktif. Nah, kita buktikan pada bagian atau pada halaman sebagai divisi. Nah, ini saya akan masuk dengan akun divisi. Oke. Baik. Nah, di sini divisi sudah memiliki saldo 1 juta. Nah, saldo 1 juta karena sudah ditambahkan oleh admin tadi. Nah, jika sudah punya saldo, maka divisi ini bisa melakukan pengeluaran atau melakukan pembelian ya, transaksi seperti itu. Contohnya ketika dia mau melakukan pengeluaran, dia ke menu pengeluaran lalu membuat pengeluaran tersebut. Nah, ini saldo digunakan, terus pilih akunnya. Dia sebagai divisi perairan, terus memilih akun pengeluaran yang mana, terus jumlahnya berapa. Contohnya dia melakukan pengeluaran sejumlah 100.000 dengan keterangan beli kabel ya. Terus bukti itu harus diupload oleh divisi agar admin dapat melihat bukti dari faktur atau nota yang untuk dia melakukan transaksi ini. Kemudian kan proses. Oke. Nah, pengeluaran sudah 1, nah, sudah di sini, namun masih menunggu menunggu persetujuan dari admin seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat saldonya apakah sudah terpotong. Ya, saldonya masih 1 juta. Kenapa? Karena admin belum menyetujui jadi 1 juta. Pertanyaannya adalah bisa. Berarti kalau begitu dia hanya terus menambahkan ya 1 juta. Nggak bisa ya. Jadi contohnya kalau divisi ini ingin menambahkan lagi dengan sejumlah 1 juta, sedangkan saldonya yang 1 juta sudah terpotong sebelumnya 100.000 ya. 100.000 digunakan untuk pembelian lain. Contohnya ketika saya ingin memasukkan 1 juta untuk pembelian lainnya. Nah, dengan keterangan tersebut, terus pilih buktinya. Ketika saya proses, maka dia gagal karena saldonya sudah tak cukup. Tapi kalau dia melakukan transaksi dengan akumulasi sudah dikurangi dengan pengeluaran ini, maka bisa. Contohnya 900 di sini. Di maksimal 900 baru divisi ini bisa melakukan transaksi lagi seperti itu. Oke, di manakah admin menyetujuinya? Maka kita masuk pada halaman admin. Ya. Di sini adalah halaman admin. 0 ya, sekarang sudah ada pemberitahuan di sini. 1 pengeluaran ya. Bahasanya penanggung jawab perairan telah melakukan dengan keterangan beli kabel, saya menunggu persetujuan ya. Oke, kita lihat pengeluarannya di sini detail. Nah, kemudian mau ditolak atau disetujui ya. Contoh kita tolak dulu. Nah, kita tolak ya, sudah ditolak di ini. Kemudian saldo dari Zubair ini Azril Zubairnya tetap 1 juta. Namun ada pemberitahuan di sini bahwasanya permintaan atau permohonan pengeluaran itu ditolak ya. Nah, jadi Zubair dapat mengungkapkan kenapa itu bisa ditolak seperti itu. Kemudian contohnya Zubair sudah mengkonfirmasi, nah, maka masih ada tombol lagi untuk menyetujui di sini. Kita disetujui. Oke. Nah, ini adalah persetujuan. Artinya sudah disetujui oleh admin nih. Oke.
Maka di sini sudah tampil bahwasanya anu setuju atau sudah dapat pemberitahuan di sini bahwa sudah disetujui ya. Kita lihat apakah saldonya sudah terpotong. Ya, saldonya sudah 900 ya, karena sudah disetujui tadi. Seperti itu. Kemudian laporan, nah ini adalah semua laporan untuk si divisi, total pengeluaran yang akan ditampilkan di sini. Seperti itu. Terus bisa memfilter juga mau tanggal berapa sampai tanggal berapa, silakan difilter sesuai keinginan. Kemudian saya lanjutkan dengan fitur admin ya. Nah, di sini admin bisa melakukan pengaturan, melihat laporan. Nah, di sini semua laporan ya, bisa filter juga. Kemudian bisa laporan per divisi di situ. Nah, ini kan divisinya hanya satu, jadi di sini. Kalau banyak divisi nanti 1 sampai ya sekian sebanyak divisi tersebut, maka per divisi akan ditampilkan di sini pengeluarannya apa. Contoh beli kabel, beli apa, terus ada totalnya di sini. Seperti itu untuk pengaturan itu pengaturan instansi saja, nama-nama instansi, nama instansinya, terus apa ininya, bisa seperti itu. Ya mungkin itu saja dari ini, lebih lengkapnya nanti bisa demo secara langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.